Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tentang pertobatan mempengaruhi sikap hidup. Saudara-saudari, pertobatan lebih menyangkut pada kehidupan pribadi yang harus berubah total dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Sekalipun seruan pertobatan dilakukan oleh tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama pun tidak akan berpengaruh kalau ia sendiri tidak memberi teladan yang baik. Jadi, sebelum menyerukan pertobatan kepada orang lain, apakah diri kita sudah juga bertobat? Orang yang sungguh bertobat akan meninggalkan sikap hidup, tindakan dan perilaku yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Semua yang tidak sesuai dengan perilaku dan sikap yang baik dan benar harus ditinggalkan dan dibuang jauh. Inilah yang terjadi pada penduduk kota Niniwe. Mereka begitu mendengar seruan pertobatan dari Yunus, segera mengadakan gerakan massal untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung. Mereka juga bertekad untuk segera berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi, pertobatan itu bukan sekedar diucapkan dengan mulut, tetapi harus dibuktikan dengan nyata melalui pembaharuan sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik dan benar. Dalam Injil hari ini, para ahli Taurat, kaum Farisi, masih menuntut tanda dari Yesus. Tanda apa lagi yang perlu diberikan? Mereka sudah menyaksikan sendiri berbagai mukjizat yang dikerjakan Yesus. Tetapi semua itu tidak digubris sama sekali. Mereka itu tidak mempedulikan kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias atau Putra Allah yang membawa keselamatan. Mereka itu sudah meremehkan diri Yesus karena hanya berasal dari keluarga seorang tukang kayu. Maka setiap kali bertemu Yesus, mereka meminta tanda yang dianggap lebih meyakinkan sehingga mereka dapat percaya pada Yesus. Inilah yang membuat kesal Yesus, bahkan dia dengan terus terang mengecam kaum munafik itu. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara-saudari, kita sudah memasuki masa prapaskah, masa tobat. Apakah kita sudah membuka pintu hati
dan mata iman kita untuk melihat tanda kehadiran Allah dalam diri Yesus? Bila belum, maka bertobatlah. Dengan itu, mata iman kita akan terbuka dan melihat tanda kehadiran Allah dalam diri Yesus. Sebab tanpa kita meminta, Allah sudah memberikan tanda keselamatan, yakni Yesus Kristus. Untuk melihat tanda ini, kita butuh iman. Sekarang waktunya kita membalik cara berpikir kita. Bukan tanda yang membuat kita percaya atau beriman, melainkan iman yang memampukan kita melihat, memaknai, dan tanda-tanda keselamatan dari Allah. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.